Baik. Kita bertemu kembali di Bimbel Online SSC pada mata pelajaran matematika wajib ya. Oke, gimana? Udah siap? Kemarin sudah banyak libur ya. Ada Sabtu, ada Minggu, ada Senin ya, tapi kemarin mungkin ada banyak kegiatan ya, kalian merayakan atau memperingati Hari Kemerdekaan ya. Tetap merdeka, merdeka untuk menjadi pribadi yang bisa menentukan apa yang harus kita kerjakan ya. Oke, tetap semangat. Oke, baik. Nah, kita buka lagi materi kita. Boleh kalian buka di halaman. Nah, kalian boleh lihat kemarin lanjutannya di nomor 15 ya. Kalau nggak salah, kalian boleh buka di halaman 300 314, 315 ya. Oke, 315. Masih kaitannya dengan problem set ketiga ya, tentang bilangan. Oke, kita lihat dulu di sini ada bilangan yang lanjutannya bagian D adalah bentuk akar ya, di mana bentuk akar ini biasanya kita temukan karena dia termasuk kepada bilangan irasional ya kemarin ya. Nah, kemudian ada beberapa sifat di sini, diantaranya adalah bilangan akar A itu pasti bilangan real ya. Kemudian dan nilai A-nya itu pasti lebih besar, paling kecil nilainya adalah 0 ya. Jadi akar dari sebuah bilangan A itu A-nya sendiri adalah bilangan positif. Jadi kalau kita katakan akar negatif 4 itu bukan bilangan bentuk akar. Itu sudah menjadi bentuk bilangan yang lain yang namanya bilangan kompleks ya. Oke, kemudian ini ada beberapa syarat. Jika akar A dikali akar B, boleh kita kalikan ya akarnya karena sama ya. Kemudian dibagi juga sama nih ya, kalau akar A dibagi akar B. Jadi kalau misalnya nanti ketemu, coba tuliskan di sini. Ini misalnya ada akar 3 misalnya dikali dengan akar 2 ya. Akar 3 dikali dengan akar 2, kita boleh katakan jadi akar 6. Sebaliknya, kalau akar 6, ya misalnya akar 7 per 2, nah ini kita boleh tuliskan akar 7 per akar 2, itu maksudnya. Ya, kemudian akar A dikali ini bentuknya jadi sekawan. Ini yang kita sebutkan sekawan. Ya. Nah, ini yang agak unik nih bentuknya. Jadi kalau misalnya ada bentuk akar dari di sini misalnya 7 ya ditambah 2 akar 12 ya. Nah, ini boleh kita nanti bentuk ini kita kembalikan jadi bentuk seperti ini. Kalau di sininya tandanya positif, maka dia menjadi akar ditambah akar ya. Kalau nanti misalnya seperti ini, akar 7 min 2 akar 12, nah ini kita boleh katakan nilainya nanti jadi akar min akar, gitu ya. Nah, nilainya berapa gitu. Nah, ini bisa kita buat jadi seperti yang di dalam konsepnya ini adalah dikali. Seperti kalau kita nyari faktor kemarin ya, ini dikali nih. Ada 2 bilangan, kalau dikali jadi 12. Ada bilangan kalau dijumlah tapi jadi 7 ya. Dikali 12 berarti faktor dari 12.
sama dengan 7. Nah, faktor dari 12 itu kemungkinannya kan 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4. Mana yang memungkinkan dia jadi 7 jumlahnya ya. Kalau ini apa bentuknya ya. Nah, ini perkaliannya. Faktor dari 12 itu kan ini ya. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Mana yang bisa hasilnya jadi 7? Nah, ini kan. Nah, maka kita boleh mengatakan nilainya ini adalah akar 4 ditambah akar 3 gitu. Kalau kurang bedanya hanya tandanya ya 4 dikurangi 3 ya. Kalau akar 4 ditambah 3 karena 4 itu adalah bilangannya bisa juga jadi bilangan bulat ya. Maka kita boleh menuliskan menjadi 2 plus akar 3. Kalau ini jadi 2 min akar 3. Seperti itu ya. Nah, bagaimana jika menemukan bentuk soalnya? Misalnya di sini akar dari misalnya berapa ya? Oh iya, 7 lagi ya. 7 misalnya. Kemudian dikurang akar dari bentar. Hmm, berarti jadinya 40 gitu ya. Nah, seperti ini misalnya. Soalnya kayak gini gimana? Kali-kalinya 40 jumlahnya 7. Nah, hati-hati dulu ya. Karena di dalam bentuk bilangannya itu ada angka 2 di sini. Nah, jadi kita belum boleh mengatakan hasil kalinya itu AB-nya itu 40, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini belum sesuai, harus ada 2 di sini ya. Nah, jadi yang ini bukan berarti AB-nya 40 ya. Nah, AB-nya bukan 40, tapi kita keluarkan di sini. Ini kan bisa jadi 4 kali 10 ya. Nah, sehingga kita ganti dulu. Jadi 7 dikurang 4-nya keluarin ya. Berarti 2 akar 10. Nah, jika bentuknya sudah seperti ini, maka kalian boleh mengatakan bahwa A kali B-nya 10 gitu. Jumlahnya 7. Ya, kali-kali 10, 1 kali 10, 2 kali 5. Yang bisa jadi 7 berarti 2 kali 5. Jadi akar 5, kalau kurang harus yang di depan lebih besar ya. Karena nilainya kan positif ya. 2. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini ya. Jadi kita belum boleh mengatakan perkaliannya AB jika di depannya ini atau belum keluar angka 2-nya. Jadi upayakan jadi 2 ya. Oke, seperti itu. Ya, kemudian ada bilangan harga mutlak di sini ya. Harga mutlak di sini dia akan bernilai positif jika nilai yang di dalamnya itu positif. Misalnya akar 5 itu berapa? Ya positif 5 gitu ya. Akar negatif 5 itu berapa? Nah, karena yang di dalamnya bernilai negatif, maka nilainya sama dengan minusnya yang di dalam. Jadi hasilnya tetap positif 5. Seperti itu ya. Nah, apalagi? Oh, misalnya kalau kita punya daerah yang dibatasi ya. X-nya dibatasi misalnya dari 2 sampai dengan 6 misalnya ya. 2 sampai dengan 6. 2 sampai 6 misalnya dibatasi ya. Nah, kemudian ada nilai di sini X-nya
dikurangi 8 misalnya ya. X-nya dikurangi 1 misalnya ya. Kita kurangi 1 dulu ya. Nah, nilainya dikurangi 1. Nah, jadi kalau misalnya X-nya kita masukkan, kita ganti, kita substitusi ke dalam bentuk harga mutlak ini, maka dia bernilai positif semua. 6 kurang 1, 5, 4 kurang, misalnya seperti itu, sampai 2. Paling ujung 2 kurang 1 juga masih positif, maka nilainya sama dengan, ya seperti itu ya. Tapi kalau misalnya X-nya minus 7, gitu ya. Nah, X-nya minus 7. Semua bilangan itu dimasukkan 6 kurang 7, 2 kurang 7, semuanya negatif kan hasilnya. Maka kalian boleh mengatakan nilainya sama dengan minusnya X min 7. Begitu ya. Oke. Baik, kita mulai maju ke soalnya ya. Nah, ini nomor 15 ini sebenarnya ada soal yang kalau dicari pilihannya nggak ada ya. Tapi kita coba aja dulu karena ini ada akar 7. Jadi kalau ada akar 7 itu pasti munculnya ada akar 7 ya, nggak bisa dikeluarkan. Tadi Ibu coba diganti-ganti jadi akar 2, ternyata nggak bisa juga ya. Oke, nggak apa-apa. Karena di sini masih muncul akar 3 nantinya ya. Oke, baik. Kita coba ya untuk soal yang pertama atau soal nomor 15 ini. Yang pertama kalian lihat adalah bentuk akar ini apakah sudah boleh dicari jumlah dan hasil kalinya. Nah, ternyata di sini bilangannya bukan 2, 4 ya. Maka 2 kali 2, 4 itu 2 yang satu masukkan ke dalam akar. Sehingga P-nya itu kita ganti dulu menjadi 7 dikurang, kan ini ada 4 ya. 4 itu kan berarti 2 kali 2. 2 yang satu tetap di luarnya, 2 yang satu lagi kita masukkan ke dalamnya. Artinya perkaliannya itu kita pecahkan, 2-nya bersini menjadi 2 kuadrat kali 3. Ya, jadi kalau sebuah bilangan, jika bentuknya akar dari sebuah bilangan itu, nilainya sama dengan kuadratnya. Ya. Jadi kalau misalnya 5, itu sebenarnya jadi 5 kuadrat. Gitu ya. Kalau X itu berarti sebenarnya adalah akar X kuadrat. Gitu ya. Nah, jadi kita masukkan nilainya menjadi akar 7 dari 2 akar 12. Nah, kalian udah tahu nih, perkalian 12 tadi yang nilainya sama dengan 7 adalah berapa? Masih ingat? Masih ada di atas? Ya, ini masih ada ya, masih kelihatan nih, akar 4. Akar 4 dikurang ya, akar 4 dikurang akar 3, karena hasil kalinya 4 kali 3 yang jumlahnya sama dengan 7 ya. Oke, ini boleh kita ganti tadi ya, berarti jadi 2 minus akar 3. Oke, sekarang yang Q-nya. Kalau kalian Q-nya itu dihitung, akar 7 dengan 2 itu besar mana? Akar 7 dengan akar 2 itu besar mana? Nah, caranya adalah ini dikuadratkan. 2 itu kalau dikuadratkan berapa sih? 4. Berarti 2 itu akar 4 dengan akar 7. Besar mana? Ya besar akar 7 dong ya. Berarti dia 2 lebih ya. Nah, karena dia lebih besar, otomatis kalau ini lebih kecil, 2 itu kan dikurangi yang lebih besar, maka nilainya bernilai negatif gitu ya. Kalau bernilai negatif berarti Q-nya ini
sama dengan minusnya yang di dalam itu. Ya, oke. Berarti kalau kita jumlahkan, ini sama saja Q-nya itu adalah min 2 plus akar 7. Ya. Nah, dari sini kalau kita jumlahkan habis ya. Akar 2 sama minus akar 2 ini habis ya. Ini habis ya, jadi 0 ya. Berarti tinggal akar 7 min akar 3. Ya, seperti itu. Dan ini tidak ada ya, jadi biarin aja. Hasilnya akar 7 min akar 3. Oke, sip. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, ada yang ingin di... Oke, sip. Kita lanjutkan lagi dengan nomor. Nah, ini akarnya ada sampai 3 ya. Akarnya sampai 3, maka kita lakukan perubahan atau bentuk dari yang paling dalam dulu ya. Berarti kita ambil yang ini. Nah, kita ambil di situ kan ada akar, kita keluarin dulu ya. Berarti akar 9 ditambah akar 32. Apakah sudah berlaku 32-nya sebagai bentuk perkalian? Belum ya. Belum boleh. Kenapa? Karena di depannya tidak ada angka 2-nya. Jadi kita pisahkan dulu ini ya. Jadi ini 4 kali 8. Nah, 4-nya dikeluarkan. Sehingga hasilnya adalah akar dari 9 ditambah 2 akar 8. Gitu ya. Nah, berarti kali-kali 8 ya, yang jumlahnya sama dengan 9. Udah pastilah ya. Kali-kali 8 jumlahnya 9 ya, berarti 1 kali 8 ya. Maka kita udah dapat nih hasilnya sama dengan, ada jaraknya, kita putusin ya. Berarti ini sama saja dengan akar 8 ditambah akar 1 ya. Akar 8 ditambah akar 1. Akar 1 kebetulan bisa kita keluarin ya. Ya, akar 1. Nah, akar 1 itu berarti ini keluarin 4 kali 2. Boleh kita tulis berarti 2 akar 2 plus 1 ya. Nah, kemudian masuk lagi. Nah, berarti di sini ya. Akar dari, jadi 1 per, nah kita ambil ya, akar 4 ya. Akar 4. Terus ambil yang ininya. Minus kurung 2 akar 2 plus 1 gitu ya. Seperti ini. Berarti nilainya ini 4 kurang 1 bisa kita hitung ya. Jadi akar 3 minus 2 akar 2. Oke. Ini 3 ya. Nah, berarti perkalian 2 yang jumlahnya 3. Ya udah gampang ya. Berarti sama saja dengan 1 per berapa nih? Kali-kali 2 ya. Kali-kali 2, 1 kali 2 aja. Berarti akar 2 minus akar 1 ya. Akar 1, 1 aja ya. Oke. Nah, berarti kita punya bentuknya 1 per akar 2 min 1. Nah, ini kita kali dengan sekawannya. Belum selesai ya. Kita kali dengan sekawannya, bentuk yang kemarin adalah akar 2 plus 1 per akar 2 plus 1 ya. Ini dikali sekawannya akar 2 plus 1 dibagi akar 2 plus 1 ya. Supaya ini menjadi rasional ya. Kalau kita bagi ya. Kita kalikan. Hasilnya jadi
2 kurang 1, ya berarti 1. Jadi tinggal akar 2 plus 1, ya. Itu jawabannya. Karena bawahnya berapa nilainya? 2 kurang 1. 2 kurang 1, 1, ya. Nah, seperti itu. Sampai sini apa ada yang mau ditanyakan? Silakan. Apa ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kita lanjutkan lagi dengan soal berikutnya ya, biar ini kelihatan. Nah, ini bentuknya desimal ya. Nah, supaya kita agak mudah melihatnya, ini kita jadikan pecahan aja ya, 3/10. Nah, yang ini jadi berapa? 8/10. Ya. Nah, karena di sini 8, ya, kita keluarkan bentuknya. 8 itu berarti kan sama saja 4 kali 2 ya. Nah, berarti boleh kalian nyatakan bentuknya, bentuk barunya menjadi agar 3/10 gitu ya. Ditambah keluarin 2-nya di sini, akarnya, sisanya ya di 2/10. Seperti itu. 2/100 ya. 8/100 ini ya. Oke. Berarti di sini per 100 ya. Oke. Oke, baik. Sekarang kita akan cari nilainya yang perkaliannya 2 dikali 2/100, hasil kalinya jumlahnya 3/10. Kira-kira perkalian 2 jadi per 100 itu berapa? Ya berarti 1/10 kali 2/10 ya. Kalau di jumlah betul nggak? 3/10. Coba kita ambil di sini. 1/10 dikali 2/10. Berarti hasilnya betul ya. Ini ya hasilnya ini. Sekarang dijumlah. 1/10 ditambah 2/10. Berarti jadi 3/10. Berarti udah benar ya. Maka kita ganti menjadi akar dari 2/10 ditambah akar dari 1/10 gitu ya. Nah, yang di dalam ini kita anggap A dan yang berikutnya adalah B ya. Nah, ini dimisalkan bentuknya itu adalah A sama B. Berarti A-nya berapa? 2/10. B-nya berapa? Ya, jadi ini dianggap B gitu ya. Ini dianggap A gitu ya. Sehingga kalau pertanyaannya 1/A ditambah 1/B tinggal kita balikin aja ya. Berarti 10/2 ditambah 10 ya per 1 ya. Per 1. Nah, nggak usah ditulis satunya. Karena bulat ya. Berarti hasilnya 15 ya. Oke. Siap. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita boleh ke ini sifat aja nomor 18 ya. Kalian boleh buka di sifat-sifat itu ada di atas ini yang tadi ya, bahwa jika harga mutlak X plus Y itu pasti lebih kecil daripada harga mutlak X ditambah harga mutlak Y ya. Jadi tinggal kita kuadratin aja ya. Nanti kuadratkan, nanti nilainya akan berbeda ya, ada berbeda sedikit ya. Jadi kalau
Kalau yang nomor A itu kan benar ya. Semua negatif kalau dikuadratkan sama ya. Ini juga sama. Nah, nomor ini juga sama karena nilai negatif sama dengan positif nomor C-nya. Nah, tinggal nomor D sama nomor E-nya ya yang kita buktikan. Kalau misalnya kita buktikan X ditambah Y itu dikuadratkan, itu nilainya sama saja dengan X plus Y dikuadrat ya. Nah, hasilnya akan jadi X kuadrat plus 2X Y ditambah Y kuadrat gitu ya. Tapi kalau misalnya harga mutlak X ditambah harga mutlak Y itu kita kuadratkan, ya, nah ini akan jadi harga mutlak X dikuadratkan ditambah 2 harga mutlak ya. Nah, sama ditambah harga mutlak Y di kuadrat. Nah ini boleh kita nyatakan jadi X kuadrat gitu. Tapi ini nggak boleh. Ya, karena dia berlaku nanti di dalamnya negatif juga tetap positif ya. Nah, dia hanya sama dengan ini. Nah, kalau kita lihat ini lebih besar ini nilainya. Ya. Kalau X itu ya terbatas aja. Kalau ini masih negatif juga boleh. Kalau ini hanya satu nilai, negatif atau positif ya. X-nya. Kalau ini bisa positif, bisa negatif. Jadi dia lebih besar. Jadi nilai harga mutlak ini lebih kecil ya. Oke, baik. Kita lanjutkan nomor 19. Ada yang mau mencoba nomor 19? Yuk, silahkan. Biar tidak ngantuk, nomor 19 kalian coba. Berdasarkan apa tadi? Pengertian kalau dia bernilai positif yang di dalamnya berarti sama dengan di luarnya ya. Di luar mutlak itu berarti nilainya sama-sama ya. Tapi kalau dia bernilai negatif berarti dia sama dengan minusnya yang di dalam harga mutlak. Oke, boleh dicoba? Waktunya 2 menit ya. Sip, silakan. Oke, 2 menit dari sekarang. Boleh dicoba, boleh dikasih jawabannya kalau sudah di kolom chat. Nah, oke, sudah. Siapakah yang jawab? Caca. Jawabnya C katanya. D. Yuk yang lain. Masih ada kan di kelas ini? Jangan-jangan menghilang. Aku ditinggal sendiri. Oke, ada. Jangan ditinggal sendiri. Ya. Ada yang mau ngasih jawaban lagi? Atau ada yang mau bertanya? Boleh. Oke, baik. Kita tes ya jawabannya. Nah, karena 2 itu kan akar 4 ya. Sama akar 7. Berarti kan lebih besar ya. Akar 7 berarti nilainya negatif. Berarti yang pertama itu nilainya sama dengan minusnya. Gitu ya. Sama dengan minusnya 2 min akar 7. Gitu. Kalau 3 dengan akar 7, 3 itu akar 9. Akar 9 dengan akar 7. Berarti lebih besar ya. Maka nilainya sama persis dengan yang di dalamnya. Berarti 3 min akar 7. Gitu ya. Nah, karena di sini min akar 7 sama plus akar 7 kan habis ya. Maka tinggal min 2 plus akar 7 plus 3 min akar 7 gitu ya. Sehingga akar 7-nya habis. Nah, sehingga tinggal min 2 ditambah 3. Berarti hasilnya positif
1 gitu ya. Oke, gimana teman-teman sampai saat ini? Oke, bisa dimengerti ya maksudnya. Jadi bilangan bulatnya kita ubah jadi bentuk akar. Masukkan ke dalam akar berarti dia jadi akar 4, yang satu akar 9. Otomatis akar 9 sama akar 7 kan lebih besar akar 9. Kalau bilangan lebih besar dikurangi sama yang kecil jadi positif ya. Jadi ini bernilai positif gitu. Nah, tapi kalau yang kecil dikurangi yang besar, maka nilainya jadi negatif gitu ya. Kalau ini kan jadi positif. Nah, kalau positif berarti sama dengan posisi yang di dalamnya. Ya, sama seperti yang tertulis di dalam, persis sama. Tapi kalau dia negatif, berarti dia harus dikali negatif. Ini ya, sama dengan negatifnya yang posisi di dalam. Oke, baiklah. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kalau seperti ini dua-duanya ada XX gimana? Nah, ini hanya bisa kita lakukan jika kita mengkuadratkan keduanya, ya. Karena kalau nilai positif atau negatif dikuadratkan, maka dia akan bernilai sama, ya. Nah, jadi kanan dan kirinya itu kita kuadratkan. Nah, kalau dikuadratkan, yang mutlak pun akan jadi positif ya. Nah, gitu. Yang ini dikuadratkan jadi sama juga dengan 2x plus 2 dikuadrat. Nah, nilainya sama. Jadi tinggal kita kuadratkan x kuadrat min 10x ditambah 25 ya. Sebelah kanannya jadi berapa? Ingat kemarin ada tengahnya ya, jangan depannya doang. Nah, ini 2 kali 2 kali 2 ya. Berarti jadi 8x ditambah ini dikuadratin, belakang depannya dikuadratkan ya. Oke. Nah, kalau udah kita kuadrat, kita kumpulin ya, jadi 1 menjadi 3x kuadrat, kemudian ini jadi 18, kemudian di situ jadi minus 21. Nah, kebetulan ini kan bisa kita sederhanakan ya, kita bagi dengan 3. Kita bagi 3, berarti nanti faktornya tinggal 6 ya. Kemudian ini 7. Nah, kali-kali 7 lebih sederhana ya. Kalau kita faktorkan, kita dapatkan nanti faktornya ya x ya. Kali-kalinya minus 7 berarti plus 7 sama minus 1 ya. Jadi x-nya adalah negatif 7 atau x-nya positif 1 ya. Nah, sekarang kita jangan langsung terkecoh kalau soal seperti ini. Kan tadi X yang di sebelah kiri ini bisa negatif, bisa positif ya X-nya. Karena nilainya bisa tergantung dari nilainya yang sebelah kiri dan kanan apakah sama gitu ya. Nah, kita cek lagi jawaban kita. Kalau kalian mengambil X-nya minus 7, maka nilai sebelah kiri itu akan jadi negatif. Ya, minus 7, minus 5, jadi negatif. Padahal yang dimaksud harga mutlak itu selalu bernilai positif. Jadi nggak mungkin dong yang sebelah kiri negatif sama dengan sebelah kanan positif ya. Jadi ini tidak mungkin. Nah, sekarang kita cek lagi yang satu. Karena satunya kurang dari 5, kalau kita kurangi 5, maka dia jadi negatif juga. Sedangkan sebelah kanannya otomatis jadi positif. Ini juga tidak mungkin. Nah, jadi kalau yang kita kuadratkan itu kita cek. Jadi tidak memiliki penyelesaian. Ya, dua-duanya tidak memenuhi penyelesaiannya. Seperti itu ya. Nomor 4, 21. Nah, sekarang kalian lagi mencoba. Apa sih arti bilangan? Coba kita cek ke sini.
ke atas dulu sebentar. Nah, apa arti ini? Harga mutlak ini kita beri kurung, ya. Nah, ini. Nah, jika akar dari X kuadrat itu artinya sama dengan harga mutlak. Kita kembalikan ke sini. Mana harga mutlaknya? Ya, belum. Kita kita ubah dulu ini. Kira-kira yang di dalam ini bisa jadi kuadrat sempurna enggak? Coba perkaliannya 100. Berarti kan 10 sama 10 ya faktornya. Oh iya. Maka kita boleh menuliskan jadi X min 10 kuadrat gitu kan. Kalau di dalam akar itu ada kuadrat, berarti nilainya sama saja dengan harga mutlak X min 10 gitu ya. Coba lakukan hal yang sama. Halo, masih ada akar dari 16 berapa? 4. Jumlahnya 8 ya. Oh, berarti bisa juga kita ubah jadi berapa tuh faktornya? X min 4 kali X min 4 ya. Oh, sama. Berarti boleh disamakan. Maka nilainya akar dari X min 4 kuadrat itu sama saja. Apa tadi artinya? Harga mutlak X min 4. Gitu ya. Nah, sekarang kalau dijumlahkan. Dijumlahkan. Ini dijumlahkan. Berapa dapatnya? Hati-hati lagi. Lihat syaratnya, domainnya di mana ini? Domainnya antara 4 sampai 10. Berarti kalau 10 kita ambil yang teratasnya, ini 10 dikurangi 10 udah negatif ya. Maka nilainya sama dengan minusnya X min 10. Oke. Kalau di antara 10 sampai berapa itu X-nya 4, ini dimasukkan ke sini, 10 kurang 4, 9 kurang 4 kalau bilangan bulatnya ya kan, ini bilangan real ya, artinya banyak ya. Nah, kalian bisa temukan nilainya pasti positif gitu kan. Nah, ini pasti positif, berarti nilainya sama persis dengan yang di dalamnya. Kok 10. 4 ya, kita hapus ini dulu. Kita ganti biru ya. Nah, berarti ini sama persis karena bernilai positif. Jadi X min 4. Nah, kalau dijumlahkan, X-nya habis kan? Minus X ditambah X habis. 10 dikurangi 4, berarti hasilnya positif 6. Ya, sampai sini masih ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjutkan dengan ini ada syarat lagi nih. Ini domainnya. Domainnya itu kurang dari sama dengan 1 ya. Nah, sekarang yang ini kalau kita kuadratkan, kita boleh dapat apa bentuknya? Akar dari, nah setiap kalian menemukan faktor yang sama, nanti ini kan kali-kalinya 1 ya. Jumlahnya minus 2, berarti boleh ditulis seperti itu. Nah, ini kan kuadrat tadi ya, berarti kita boleh menuliskan 2X min 1 ditambah harga mutlak X min 1. Seperti itu ya. Nah, ini nggak Ibu ulang lagi, karena ini sama kuadrat, berarti dia boleh ditulis seperti ini. Nah, nilai ini kalau domainnya, ini domainnya ya, domainnya itu lebih kecil
sama dengan 1. Berarti kalaupun 1, paling tingginya 1 ini, itu 0 ya. Jadi 0 dan berikutnya karena kurang dari 1 berarti bernilai negatif. Paling besar berapa? 0 tadi. Jadi kalau dia 0 atau negatif ya. Nah, berarti kita boleh menuliskan bentuknya 2x min 1 plus 0. Jadi dia akan berimpit dengan 2x min 1. Dia akan berimpit dengan 2x min 1. Ya. Nah, jawaban ini enggak ada. Jadi berarti yang pertama dia berimpit dengan 2x min 1. Kemudian kalau dia negatif, berarti kemungkinannya kalau dia negatif, maka bentuknya menjadi Y sama dengan 2x min 1 ditambah nilai negatif, berarti minusnya x min 1. Ya. Maka nilainya menjadi x ya, 2x dikurangi 1x ya. Jadi 1 lalu min 2 min 1 ini kan min sama min ya. Minus minus berarti jadi plus, maka x doang. Jadi Y sama dengan x. Jadi yang keduanya dia berimpit dengan 2x min 1 atau Y sama dengan x ya, seperti itu. Berimpit itu sama Y-nya ya, nilai Y-nya. Jadi X yang manapun dimasukkan nilainya Y-nya sama. Jadi otomatis nanti pasangannya sama ya. Bisa dipahami? Ini harga mutlak ya. Jadi pengertian akar kuadrat itu ya, akar X kuadrat itu kan ini sama saja dengan X min 1 kuadrat ya. Nah, kalau X min 1 kuadrat, otomatis dia sama dengan harga mutlaknya. Gitu, ya. Nah, berikutnya ada yang mau bertanya, silakan. Ya. Nah, nomor 25 sekarang. Jika A, B, C bilangan real, ini kayaknya bicara bilangan real ya. Dengan A tambah B tambah C sama dengan 2, lalu B A kuadrat, B kuadrat, C kuadrat sama dengan 2, maka berapakah AB? C, AB. Ini sebenarnya ada di buku kita ya, beberapa rumus sederhana yang sudah diberikan. Nah, ini ya. Ini di halaman 310 ya. Ini cuma pangkat 2 ya. Pangkat 3 enggak ada. Pangkat 3 sukunya enggak ada. Baik. Kita tambahkan, enggak ada di sini. Oke, kita tambahkan di sini untuk yang pangkatnya sukunya 3, pangkatnya 2 ya. Nah, ini. Jadi kalau kita menemukan bentuk A plus B plus C itu ya, kalau kita kuadratkan, kita dapatnya nanti A kuadrat tambah B kuadrat plus C kuadrat gitu, lalu ditambah dengan 2AB ditambah 2BC ditambah 2AC gitu ya. Yang ini boleh kita sederhanakan nantinya bentuknya menjadi A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ya, ini kita sepakati kelompokin sendiri. Ini kita keluarin duanya, AB tambah AC boleh duluan, baru BC boleh ya. Sesuaiin dengan permintaan. Nah, sedangkan kita sudah punya A plus B plus C-nya ya.
Nah, tinggal dimasukkan aja A tambah B tambah C-nya 2, berarti 2 kuadrat. A kuadrat, B kuadrat, tambah C kuadrat, ini juga tahu juga. Berarti 2 ditambah 2 yang ini, kan ini yang ditanyakan ya. Nanti AB plus AC plus BC. Nah, kalau ini dipindahin kan ini jadi sama dengan 2 ya. Dikurangi 4 dikurangi 2, 2 dibagi 2. Jadi hasilnya AB tambah AC tambah BC itu nilainya sama dengan 1 ya. Baik, nah ini ada istilah bilangan genap ya. Nah, kalau kita bicara bilangan genap, ini sebenarnya kita anggap saja bahwa ini kelipatan 2 ya. Bilangan genap itu kelipatan 2. Ini kita boleh ya bilangan genap. Nah, di bilangan genapnya boleh kita simbolkan, misalnya yang pertamanya adalah A. Maka nanti bilangan berikutnya adalah A tambah 2 ya. Bilangan genap. Misalnya 2 jadi 4, jadi 6, jadi 8 gitu ya. Ini berarti 2 kali 0. Ini kan ibaratnya A tambah 2 kali 0, 2 kali 1, 2 kali 2. Ini boleh kita sebut seperti ini ya. Nah, ini anggapan aja, nggak tahu mulainya berapa. Kalau 10 ya berarti ini 12, 14. Kalau mulainya 100 ya 102, 104 gitu ya anggapan kita. Nah, pertanyaannya berapa nilai salah satu bilangannya gitu. Kalau jumlah pangkat 3 dari 3 bilangan genap yang berurutan, jumlah pangkat 3 dari 3 bilangan genap. Berarti di pangkat 3 dulu baru dijumlahkan gitu ya. Kalau fungsi komposisi itu kan berarti nah F ini G-nya. Nah, berarti dia di pangkat 3 dulu. Lalu baru dijumlahkan. Berarti kita boleh mengatakan A kuadrat ditambah dengan A plus 2 kuadrat gitu ya, ditambah dengan A plus 4 kuadrat. Pangkat 3 ya, A pangkat 3, A plus 2 pangkat 3 ditambah A plus 4 pangkat 3 ya. 3 bilangan genap yang berurutan itu sama dengan gitu ya, 192 lebihnya, lebih itu berarti kan bertambah ya. Berarti 3 kali pangkat 3 bilangan kedua. Dikali dulu, dipangkat dulu baru dikali 3 ya. Berarti bilangan keduanya adalah A plus 2 pangkatin 3 dikali 3 gitu. Baru ditambah 192. Ini lebihnya ya. Nah, berapa A-nya? Berarti kita banyak bermain di pangkat 3 ya. Kemarin kita tahu kalau pangkat 3 itu 1 plus 3 ya, plus 3 plus 1 gitu ya. Nah, kalau plus, kalau minus tinggal ganti tanda aja ya. Nah, berarti di sini kita udah punya A pangkat 3 ya. Nah, karena di sini ada 3 kalinya, sedangkan di sini ada 1 kalinya, berarti kita boleh menuliskan sama dengan minus 2 kali ya. Kita ganti ini jadi minus 2 kalinya. Di sini minus 2 kalinya A plus 2 pangkat 3. Oke, sampai situ ya. Ditambah A plus 4 pangkat 3 ya. Sama dengan, ini kan udah pindah ke sebelah sini ya. Maka nilainya menjadi 192. Gitu. Oke, nah sekarang kita coba uraikan ya. Di sini masih tetap A pangkat 3. Sekarang yang duanya kita uraikan coba. Ini jadi apa? Kalau pangkat 3. A-nya pangkat 3, lalu tengahnya
3 kali tadi ya. 3 kali A-nya pangkat 2, lalu 2-nya 1. Berarti 3 kali 2 itu berarti sama dengan 6 ya. Gitu. Ditambah lagi. Sekarang 3 lagi ya. Dikali dengan A-nya pangkat 1, 2-nya pangkat 2. Berarti 12. Ditambah 8. Oke. Itu ya hasil pangkat 3-nya ya. Kemudian ditambah dengan A pangkat A-nya pangkat 3 juga. Berarti di sini A pangkat 3 ditambah, nah sekarang A-nya yang pangkat 2, kemudian 4-nya kali 3. Berarti 12 ya. Ditambah, sekarang 3-nya kali 4-nya pangkat 2, 16. 16 kali 3, 48 ya. Ditambah 64. Sama dengan 100, nah 92. Oke ya. Kebetulan ini 2, ini juga 2. Habis ya. Nah, 3-nya habis. Kemudian ini kaliin ini berapa? Minus 12. A kuadrat ini juga ada minus 12 habis ya. Kemudian habis. Ini min 24A. Ya. Ini kan minus 24A, ini 48A. Berarti tinggal 24A ya. Kemudian ini minus 16 dengan 64. Berarti plus 48 ya sisanya. Sama dengan 192. Oke. Jadi 24A sama dengan kurangi ini berapa? 4 ya. Oke, 144 ya. Oke, kita bisa bagi 12. Ini sama dengan 12, ini sama dengan 2. Berarti A-nya sama dengan 6 ya. A-nya sama dengan 6. Ya. Nah, kalau A-nya 6, berarti salah satu bilangan tersebut adalah berapa? Selain 6, bisa tambahin 2 jadi 8, tambahin 2 lagi jadi 10. Ya, berarti ini. Ada yang mau bertanya untuk soal ini? Yang 1331 itu yang gimana? 1331. Ya kan kalau kita punya AB-nya gitu ya. Yang kemarin ini kan jadinya A kuadrat gitu ya. A pangkat 3 gitu ya. Sini jadi A kuadrat B gitu ya. Terus A-nya turun lagi, B-nya yang naik. Terakhir B-nya yang pangkat 3. Seperti itu ya. Kenapa tadi kita bilang seperti itu ya, A pangkat 3 lalu 6 sebagainya. Kalau masih positif masih lumayan lah ya, masih bisa kita tapi kalau udah ada negatif hati-hati. A min B pangkat 3 itu bedanya di bergantian ya tandanya. Oke.